Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Efata Waina, dimanapun Anda berada saat ini. Saya menjumpai saudara-saudara melalui media ini untuk menyampaikan firman Tuhan pada Minggu 26 April 2020. Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, Bapa yang punya firman Allah, pagi ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada jemaat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Pakai perkataan bibir mulut hamba-Mu. Kuduskan setiap kata kalimat yang keluar. Itu menjadi rema, kekuatan bagi seluruh anggota jemaat. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan tema percaya kepada pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali percaya kepada pimpinan Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Kita tahu bersama wabah coronavirus begitu mengancam kehidupan manusia di seluruh dunia saat ini. Angka penderita terus mengalami lonjakan dari waktu ke waktu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus. Tetapi belum ada satu upaya yang maksimal. Dalam situasi seperti ini, manusia yang digambarkan seperti seekor domba sangat mudah tersesat. Karena itu Allah selalu menyatakan dirinya sebagai pribadi atau gembala yang bersedia menuntun umatnya. Dia siap meluruskan jalan-jalan kita. Dia siap memimpin kita. Dia siap untuk menopang kita. Oleh sebab itu penting sekali kita percaya kepada pimpinan Tuhan dalam situasi akhir-akhir ini. Kenapa kita harus mempercayakan kepada pimpinan Tuhan atas kehidupan kita? Dari pembacaan kita tadi, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, saya mau menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama, hanya Tuhan saja yang dapat menuntun langkah kita. Perjalanan hidup kita, langkah hidup kita, hanya Tuhan yang dapat menuntun. Apakah tidak ada pribadi lain atau orang lain? Jelas tidak ada. Kenapa hanya Tuhan saja yang dapat menuntun langkah kita? Karena Dia sanggup menyediakan jalan. Ayub berkata dalam Ayub pasal 19 ayat 8, jalanku ditutupinya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Dia sanggup menyediakan jalan bagi kita. Saat tidak ada jalan, Dia sanggup menyediakan jalan. Dia sanggup membuka jalan saat
jalan-jalan kita ditutup. Wahyu pasal 3 ayat 8-9. Jika ada orang yang menutup pintu, maka dia sanggup membuka pintu. Dan jika ada yang tutup, dia membuka. Jika ada yang membuka, dia tutup. Kalau dia tutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Tuhan itu menyediakan jalan bagi saudara dan saya. Kenapa hanya Tuhan? Karena Dia saja yang mengetahui jalan yang terbaik bagi kita. Jalan yang cocok. Jalan yang patut untuk kita lalui. Sebab Ayub berkata dalam pasal 28 ayat 13 dan 23. Jalan ke sana tidak diketahui manusia. Perjalanan ke depan kita, jalan yang akan kita tempuh, kita tidak tahu. Apakah itu jalan baik atau tidak? Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu setiap jalan kita ke depan seperti apa. Tuhan tahu jalan kita 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, seminggu ke depan, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun ke depan. Tuhan tahu jalan kita. Itu sebabnya kita perlu atau sangat penting untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat menuntun langkah kita. Kenapa hanya Tuhan saja? Karena hanya Allah saja dapat mewujudkan jalan bagi kita, tetapi juga bukan saja dapat mewujudkan jalan bagi kita, tetapi Dia juga mendampingi kita di sepanjang jalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 3 mengatakan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita bukan pribadi yang membisu. Tuhan kita bukan pribadi yang buta. Tuhan kita bukan patung. Dia tidak membisu, Dia tidak tuli. Dia aktif mendampingi kita. Dia mengajar kita jalan mana yang harus kita tempuh. Dia menuntun langkah kita. Dia memegang dan mendampingi kita selalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yeremia pasal 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Sungguh luar biasa. Dia tidak saja berdiam diri. Dia mendampingi kita. Dia menuntun kita di sepanjang jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan Yesus berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Penyertaan Tuhan sampai hari ini dan akan terus berlangsung. Dia tidak akan meninggalkan kita. Hanya kita saja yang meninggalkan Tuhan. Hanya kita saja yang memilih kekuatan-kekuatan lain. Hanya kita saja yang memilih pribadi-pribadi lain yang kita anggap, kita percaya, kita yakini bisa menolong kita, menuntun kita, memelihara kita. Tapi pribadi-pribadi itu sesungguhnya bukanlah pribadi yang mampu, bukanlah Tuhan yang mampu, bukanlah Allah yang mampu menuntun langkah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran kedua, Tuhan dapat menuntun kita. Namun ada 3 hal yang menentukan kepemimpinannya dalam hidup kita.
dari pembacaan kita tadi, khususnya di ayat yang ke-6 bagian A. Akuilah dia dalam segala lakumu. Pertama, kita harus mengakui pimpinannya. Dalam hal apa kita mengakui kepemimpinannya? Dalam hal untung atau rugi, susah atau senang, sukses atau gagal, sehat atau sakit. Tuhan tidak hanya ada pada saat kita untung, saat kita senang, saat kita sukses, tapi juga saat kita sehat. Dia ada saat kita rugi, kita susah, gagal, sakit. Kita tahu dan percaya dan akui bahwa dia turut terlibat dalam kegagalan maupun keberhasilan. Dia ada di sana waktu kita gagal. Dia siap untuk memimpin kita mulai kesuksesan. Itu sebabnya jangan kita menolak dia. Jangan kita kecil hati dan katakan, oh, saya gagal karena Tuhan tidak memimpin hidup saya. Jangan persalahkan Tuhan waktu Anda tidak berhasil. Saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tapi mana buktinya Tuhan memimpin saya? Saya tidak dapat pekerjaan yang layak. Keadaan ekonomiku seperti begini-begini saja. Kesehatanku tidak pernah memulih. Mana Tuhan? Tidak ada Tuhan. Pemikiran-pemikiran ini salah. Tuhan ada dalam setiap keadaan kita. Dia memimpin kita dalam segala situasi kita. Dia juga ada dalam segala waktu kita. Setiap detik kita, setiap menit, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, tahun berganti tahun. Dia ada dalam segala waktu kita. Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dunia boleh berubah, waktu boleh berganti, musim boleh berlalu. Tetapi Yesus tidak pernah berubah. Pimpinan dan penyertaannya tidak pernah berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kita harus mengakui pimpinannya, kita juga yang kedua harus percaya kepadanya dengan segenap hati. Percaya kepadanya dengan segenap hati. Dengan seluruh totalitas hati dan kehidupan kita. Bukan setengah-setengah. Jangan mendua hati. Tapi berikan hatimu 100% percaya bahwa Tuhan adalah pemimpin hidupmu. Percaya bahwa Dia itu Tuhan yang mulia. Karena Dia tidak pernah berdusta. Apa yang diucapkan oleh perkataan bibir mulutnya, pasti Dia akan tepati. Jadi, percaya bahwa Dia tidak pernah berdusta. Percaya kepadanya bahwa Dia berkuasa. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dia meletakkan dasar bumi. Dia menjadikan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia berkuasa. Berkuasa untuk menjadikan. Berkuasa untuk menghancurkan. Berkuasa untuk membangun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia pemilik segala sesuatu. Mazmur katakan, punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Mazmur 89 ayat 12. Kalau Dia punya segala sesuatu,
maka kita patut minta kepada Dia. Dia akan memberikan sesuai dengan kerelaan hatinya. Percaya pada pemilik segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup. Percaya bahwa Dia adalah penjagamu. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia adalah penjaga kita. Mazmur 121 ayat 4 sampai 8. Orang-orang berusaha membuat tembok-tembok untuk melindungi dirinya dari segala macam ancaman. Dari penjahat, pencuri, orang-orang berusaha untuk melindungi diri dengan berbagai cara. Tapi percaya satu hal, bahwa Dia penjaga kita yang tidak pernah tertidur dan telah terlelap. Hari ini benar ada anjuran pemerintah, kita harus menjaga diri kita, menggunakan masker, menjaga kebersihan tubuh, itu sangat penting kita taati. Tapi di atas dari segalanya kita harus tahu bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Kita harus percaya kepada Tuhan sebagai penjaga kita. Waktu kita percaya kepada Dia, Dia akan memberikan kita hati yang taat untuk mengikuti semua anjuran-anjuran yang diberikan demi kebaikan kita. Tuhan memakai lembaga-lembaga yang ada, menggerakkan lembaga-lembaga yang ada, supaya memberikan kebijakan-kebijakan untuk melindungi diri kita. Tuhan turut bekerja di dalamnya. Hal ketiga dari tiga hal yang dapat menentukan pimpinannya atas kita adalah jangan pernah bergantung kepada kesanggupan atau kemampuanmu sendiri. Ayat 5 bagian B. Jangan pernah menggantungkan atau bergantung kepada kesanggupan, kemampuan diri sendiri. Yeremia 17:5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan kemampuan, kekuatan, hikmat, mengandalkan pikiran, kepintaran, mengandalkan kekayaan, mengandalkan keluarga, jangan mengandalkan pejabat siapapun. Jangan pernah mengandalkan atau bergantung kepada kemampuanmu sendiri, tetapi harus bergantung kepada Allah secara mutlak, secara 100%, sebab Allah tidak pernah gagal. Manusia boleh gagal, tetapi Allah tidak pernah gagal. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu satu pengakuan dari Ayub saat dia dihantam dengan berbagai macam tantangan, mengalami kesulitan, penderitaan fisik yang tak pernah berakhir, mengalami penderitaan fisik yang luar biasa, harta kekayaan yang begitu habis, anak-anaknya mati semua, sahabat-sahabatnya datang mencela dia, menuduh dia telah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ayub melihat dan mengakui pada akhirnya bahwa dia hanya karena mendengar perkataan teman-teman, dia sudah berkata sesuatu yang salah tentang Tuhan. Dia katakan bahwa aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dia percaya Allah sanggup menghancurkan, tetapi Allah sanggup juga memulihkan. Allah sanggup mengambil, tetapi Allah sanggup mengembalikan itu. Allah sanggup mendatangkan duka cita, tetapi Allah sanggup sanggup memberikan penghiburan. Allah sanggup dalam rencananya. Dia tidak pernah gagal.
Soalnya Tuhan merencanakan keberhasilan bagi Anda, maka rencananya tidak akan pernah gagal. Kalau Tuhan merencanakan Anda menjadi seorang pemimpin, maka tidak akan pernah gagal. Mungkin dalam proses menuju kepada rencana Allah, ada banyak hal yang Anda alami, tantangan-tantangan yang Anda alami dalam perjalanan itu. Tetapi itu tidak menyatakan bahwa Allah tidak bersama dengan Anda. Tuhan membentuk Anda melalui segala keadaan atau kejadian-kejadian itu untuk membentuk dan membawa Anda menjadi seorang pemimpin. Contoh Alkitab yang sangat nyata, kehidupan Yusuf. Tuhan punya rencana untuk Yusuf menjadi seorang pemimpin. Tapi proses yang dia jalani, proses yang panjang dengan tantangan luar biasa. Tetapi apa yang buat Yusuf? Dia bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kemampuannya sendiri. Dia bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Itu sebabnya dia dapat lolos dari usaha istri Potifar untuk membuat dia jatuh. Dia bisa lolos dari berbagai jebakan-jebakan karena dia mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya dia berhasil. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu dengan kasih Tuhan, kalau Anda menyerahkan kemudi hidupmu kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memimpin hidupmu sendiri melewati semua jalan yang masih penuh dengan misteri, maka Anda akan mengalami bagaimana kepemimpinan Tuhan membawa Anda mencapai keberhasilan, meraih berkat-berkat dalam hidup ini. Tapi kalau Anda bergantung kepada kemampuanmu sendiri, mengandalkan kekuatanmu sendiri, maka kegagalan demi kegagalan akan menyertai langkah Anda. Percayalah kepada pimpinan Tuhan. Karena sebab hanya Tuhan yang dapat menuntun langkahmu. Percayalah kepada pimpinan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menuntun kita apabila kita mengakui pimpinannya dalam segala hal, percaya kepadanya dengan segenap hati, dan tidak bergantung kepada kemampuan atau kesanggupan diri sendiri, tetapi bergantung kepada Allah dan kepemimpinannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam memasuki hari-hari yang masih rahasia bagi kita, hari demi hari virus corona terus merajalela. Kita di rumah saja, kita beraktivitas di rumah saja. Mungkin Anda sedang mengalami satu kondisi krisis keuangan saat ini. Mungkin Anda sedang mengalami krisis dalam hal makan, minum. Mungkin Anda sedang mengalami krisis kesehatan saat ini. Saya tidak tahu apa masalahmu saat ini. Tapi saya mau sampaikan, percayakan Tuhan memimpin langkah hidupmu. Jangan coba bergantung kepada kemampuanmu sendiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada dia, Tuhan, ini langkah saya. Ini hidup saya. Pimpin saya Tuhan. Saya tidak tahu 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 1 minggu ke depan. Saya tidak tahu jalan saya seperti apa. Tetapi Engkau tahu jalan hidup saya. Engkau tahu jalan yang terbaik bagi saya. Engkau tahu jalan yang berguna bagi saya. Pimpin saya dan berikan kemudi hidupmu di tangan Tuhan. Maka dia akan memimpin engkau melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Berkati firman-Mu. Urapi setiap kata kalimat yang sudah keluar. Dan jadikan ini sebagai sesuatu yang menguatkan hati seluruh anggota jemaat. Supaya kami belajar untuk menyerahkan hidup kami ke dalam kepemimpinan Tuhan. Mempercayakan hidup kami, langkah-langkah kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan berkati firman-Mu. Dan berkati untuk semua yang telah mendengarnya. Dalam nama Yesus. Kami telah mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Amin.